warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuresi Karnisa dengan NIM 203210089 dari kelas 5C Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha-Sipudin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Etika Manajemen yang diampu oleh Ibu Yuliana Afifa MPD. Pada video ini saya akan mereview atau mengulas buku yang berjudul Etika Manajemen Islam oleh Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan yang diterbitkan di Bandung oleh Pustaka Setia pada Agustus tahun 2010. Buku ini terdiri dari 320 halaman dengan 6 bagian. Saya akan mereview pada bagian keempat, yaitu tentang motivasi manajemen diri yang terdapat pada halaman 125 sampai halaman 142. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Teori motivasi. David McClelland berpendapat terdapat 3 macam motivasi pada manusia. Yang pertama yaitu need of achievement atau motivasi berprestasi, yang merupakan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya dan selalu berkeinginan prestasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu need of affiliation atau motivasi bersahabat, yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, serta tidak mau melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Dan terakhir yang ketiga yaitu need of power atau motivasi berkuasa, yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya motivasi ditinjau dari manajemen diri. Terdapat 4 pola motivasi pegawai dalam membangkitkan motivasi melalui manajemen diri, yaitu yang pertama achievement motivation atau motivasi berprestasi, yang merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu affiliation motivation atau motivasi afiliasi, yang merupakan dorongan untuk berhubungan dengan orang lain atas dasar hubungan sosial. Pegawai yang termotivasi afiliasi akan bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu competence motivation atau motivasi kompetensi. Pegawai yang bermotivasi kompetensi akan melakukan pekerjaan dengan baik karena kepuasan batin yang mereka rasakan dari melakukan pekerjaan itu dan penghargaan yang diperoleh oleh orang lain. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu power motivation atau motivasi kekuatan atau kekuasaan, yang merupakan dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. Teknik motivasi manajemen diri. Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui manajemen diri, diperlukan beberapa upaya yang sungguh-sungguh dari para manajer atau pimpinan. Ada beberapa teknik memotivasi kerja yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernapas, dan seksual. Manajer harus memberikan gaji yang layak kepada pegawainya. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, meliputi kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, dan lingkungan kerja. Dalam hubungan kebutuhan rasa aman ini, manajer harus memberikan tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, perumahan, dan dana pensiun. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial atau rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok unit kerja, berafiliasi, berinteraksi, serta rasa dicintai dan mencintai. Dalam hubungan kebutuhan ini, manajer harus menerima eksistensi atau keberadaan pegawai sebagai anggota kelompok kerja, melakukan interaksi kerja yang baik, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, seorang manajer tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawainya karena mereka perlu dihormati dan juga diberi penghargaan atau reward terhadap prestasi kerjanya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, dan berprestasi. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, manajer harus memberi kesempatan kepada pegawai agar mereka dapat mengaktualisasikan diri secara baik dan wajar di dalam organisasi atau perusahaannya. Pengertian kinerja.
Performance atau kinerja merupakan penampilan yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang berlaku untuk kepentingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu yang pertama faktor kemampuan. Seseorang yang memiliki IQ tinggi dan ditunjang oleh pendidikan yang memadai serta terampil dalam melaksanakan tugasnya, ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkannya. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi terbentuk dari attitude atau sikap seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Penilaian standar kinerja. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memberikan informasi kepada para karyawan secara individual tentang hasil pekerjaan mereka dan dipandang dari kepentingan perusahaan. Penilaian kinerja ini digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu yang pertama untuk memberikan penilaian yang sistematis untuk mendukung kenaikan gaji, promosi, pemindahan, dan kadang-kadang untuk penurunan pangkat atau pemecatan. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk memberitahu seorang karyawan tentang hasil kerjanya dan menyarankan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam perilaku, sikap, keterampilan, atau pengetahuan kerjanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu digunakan sebagai dasar bagi bimbingan dan penyuluhan individu oleh pengawas. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang manajer harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawainya untuk meningkatkan motivasi kerja pegawainya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Penilaian kinerja digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu untuk memberikan penilaian yang sistematis untuk mendukung kenaikan gaji, promosi, pemindahan, dan penurunan pangkat atau pemecatan. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberitahu seorang karyawan tentang hasil kerjanya dan menyarankan perubahan-perubahan. Serta yang ketiga yaitu digunakan sebagai dasar bagi bimbingan dan penyuluhan individu oleh pengawas. Tentang buku. Buku ini mengajarkan kita tentang pengelolaan terhadap hidup, bahwa segala tindakan manusia itu memiliki etika, aturan, dan rambu-rambu yang harus ditaati. Buku ini juga menyadarkan kita agar lebih dapat memahami diri kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai makhluk ini harus mempunyai kesadaran bahwa dalam mengelola kehidupan kita melalui aktivitas sosial kita sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, organisasi, lembaga, perusahaan, maupun instansi, kita harus dilandasi dengan nilai-nilai tauhid dan segala sesuatu atau tindakan itu dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelaksanaan kehidupan yang didasarkan pada etika manajemen yang sesuai dengan Islam merupakan tanggung jawab setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertauhid untuk menyeimbangkan jiwa dan jiwa kemanusiaan kita. Rekomendasi. Buku ini sangat baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam kajian mata kuliah etika manajemen. Selain itu, buku ini juga sangat baik untuk pemimpin, manajer maupun pegawai atau karyawan untuk beretika dalam organisasi di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, buku ini juga cocok untuk dibaca oleh semua masyarakat umum karena buku ini juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mampu memanajemen diri kita dan beretika dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.